Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reki Kurnia Permana dengan NPM 044033223822 dari jurusan D3 Manajemen Informatika dari Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan melaksanakan tugas pemrograman Python dengan dosen pembimbing Bapak Hari Pribadi Fitrian mengenai salah satu materi dari Sollearn mengenai Python, yaitu Getting Started with Python atau belajar basic Python. Sebelum ke materi, kita harus tahu dulu Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling populer dan paling banyak digunakan untuk memberikan instruksi pada komputer. Bahasa pemrograman ini termasuk bahasa tujuan umum, artinya ia bisa digunakan untuk membuat berbagai program berbeda, bukan khusus untuk masalah tertentu saja. Karena sifatnya yang serbaguna dan mudah digunakan, ia menjadi bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan, terutama untuk mereka yang masih pemula. Berdasarkan survei pengembang Stack Overflow tahun 2022, Python menjadi bahasa pemrograman terpopuler keempat. Sebanyak hampir 50% dari responden mengatakan bahwa mereka menggunakan hampir setengah dari waktu kerja mereka dengan menggunakan bahasa pemrograman ini. Lalu ada materi yang pertama, yaitu Introduction. Python mempunyai sintaks yang simple, yang berarti mudah untuk kita menulis, membaca, dan mempelajarinya. Berikut contoh kita menulis salah satu sintaks untuk memunculkan sebuah teks. Jadi sintaksnya itu terdiri dari print, tanda kurung, dan tanda kutip 2. Nah, jadi kita jikalau kita ingin menampilkan kata welcome, maka kita akan menggunakan sintaks print. Lalu di dalam kurung terdapat teks, yaitu welcome. Atau yang satunya lagi print dalam kurung dengan tanda kutip 2 level up. Maka nanti ketika di running pada aplikasi Python, muncul di layar adalah level up, seperti itu. Di dalam Sollearn juga mengajarkan kepada kita untuk mempelajari dan mengingat setiap urutan sintaks agar kita tidak keliru atau lupa ketika ada sebuah kesalahan atau debug, kita tidak tahu di mana salahnya. Seperti contoh berikut. Ada lengkapi sebuah kode ini. Print kosong sama level up dan kosong lagi. Di situ hilang apanya? Nah, di situ hilang tanda kurungnya. Jadi tanda kurung yang mana dulu disimpannya, tanda kurung buka dulu pastinya, nanti ditutup. Jadi print level up, nanti keluar level up di running. Lalu yang kedua ada juga complete the code for an alarm up. Jadi sama aja kayak atas untuk melengkapi kode. Jadi kita benar-benar blank seperti itu, kayak print, lalu ada dalam kurung, diisinya yang pakai tanda kutip 2 ya, yang wake up-nya tanda kutip 2. Kalau nggak pakai tanda kutip 2 akan jadi error. Jadi tanda kutip 2 pakai kalau untuk teks. Nah, yang materi kedua yaitu memory dan variables. Program komputer menggunakan variabel untuk mengingat informasi penting. Ketika membuat sebuah variabel, kita hanya perlu memberikan nama variabel, dan di dalam variabel tersebut mau diisi dengan apa atau disebut item. Berikut contohnya. Nah, seperti item ini nih, item sama dengan bike. Jadi variabelnya itu item. Nama isi dari variabel itu adalah bike. Jadi kalau misalkan kita pengen namanya membuat sebuah variabel, misalkan selain item itu, misalkan kayak ini yang kedua, country. Jadi di dalam variabel country ada friends. Friends itu jadi isi dari si variabel country tersebut. Seperti itu. Kita ibaratkan variabel ini seperti sebuah box yang dimana itu adalah nama variabel. Jadi sebuah box yang namanya variabel, dan isi dari box itu adalah nama atau nilai isi dari box tersebut. Sollearn juga memudahkan kita untuk mempelajari hal ini. Berikut gambar dan contoh membedakannya. Nah, di sini tuh ada city sama dengan London.
Dan jadi London itu diibaratin isi dari box city itu. Jadi city itu namanya nama boxnya, dan di dalam box city itu ada London, seperti itu. Untuk gampangnya gitu. Lalu yang kedua ada contoh lagi, kita harus bisa membedakan mana variable name sama isi variabel. Nanti kalau nanti kita panggil sebuah variabel, ketika kita print, harusnya kita tuh memanggil variabel value-nya, name-nya, bukan value-nya. Jadi variabel name-nya, misalkan yang kedua tuh ada message sama dengan level up. Jadi di dalam variabel message ada level up, kayak begitu. Lalu yang ketiga ada numerical data. Data numerik adalah informasi yang berisi sebuah number. Data numerik juga bisa dideklarasikan di dalam variabel. Namun perbedaannya dengan teks, jika di dalam variabel atau ingin menampilkan data numerik tidak memakai tanda kutip 2. Berikut contohnya. Nah, di situ ada perbedaan antara string to text dan float atau integer, atau disebut juga sebuah angka atau number. Kalau misalkan book, di situ ada variabel name namanya book sama dengan The Hobbit, isi variabelnya itu adalah sebuah string kalau pakai tanda kutip 2. Nah, kalau page itu ada variabel name-nya page sama dengan 310 tanpa memakai tanda kutip 2. 310 bisa dideklarasikan seperti itu. Jadi untuk number diusahakan tidak memakai tanda kutip 2. Lalu contoh yang kedua ada juga complete the code. Nah, jika kita ingin mengeprint atau menampilkan sebuah angka di dalam tampilan kita ketika di running, kita tidak perlu memakai tanda kutip 2 ketika print dalam kurung tanda kutip 2, tidak. Jadi print dalam kurung langsung angka. Kalau misalkan tadi kayak string atau teks, print tersebut harus memakai tanda kutip 2 seperti itu. Lalu di dalam Python juga berlaku operasi matematika dengan number, dengan sintaks print, lalu menambahkan isi seperti gambar di samping. Maka ketika running akan muncul hasil dari operasi matematikanya. Berikut contohnya. Nah, operasi matematika tuh ada banyak sih, cuman di sini baru ada contohnya. Yang kita basic tuh ada tambah, kurang, kali atau multiply, sama divide atau bagi. Jadi kalau tandanya tandanya untuk menambah tuh pakai plus, terus kurang min, untuk multiply atau perkalian pakai bintang, dan pembagian itu slash. Jadi ketika kita mencoba mengetikkan kode yang di samping ini print 7 tambah 3 yang ini, maka akan memunculkan hasil dari 7 tambah 3 ini di layar kita nanti. Jadi 7 tambah 3 sama dengan 10. Nanti muncul di paling atas ini 10. 10 kurangi 5 sama dengan 5. 5 dikali 3 15. 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi nanti yang muncul adalah hasil dari operasi matematika ini. Jadi operasi matematika bisa dioperasikan di dalam Python ini. Seperti itu. Nah, lalu materi yang keempat ada working with variables. Variabel adalah kunci bagi software development. SoloLearn membagikan cara untuk kita memanggil, melabeli, dan bermain dengan sebuah data. Bahkan kita bisa memanggil sebuah variabel yang isinya operasi matematika. Bagaimana caranya? Berikut contohnya. Nah, ketika ada contohnya yang di sebelah kanan ini, ada price sama dengan 150. Ketika kita memanggil price, tidak memanggil kayak langsung print 150, tidak, tapi kita memanggil sebuah variabel print dalam kurung, tulis aja price, gak perlu pakai tanda kutip 2 atau apa. Tinggal kalau untuk variabel name, langsung aja variabel name-nya aja di sini dalam kurungnya. Jadi nanti ketika print price, isinya 150 kan variabel value-nya. Nah, nanti ketika di layar akan menampilkan 150 seperti itu. Nah, untuk yang contoh kedua, ini adalah operasi matematika yang bisa dipanggil oleh variabel. Contohnya ini variabel pertama yaitu price sama dengan 5. Lalu variabel kedua yaitu amount sama dengan 3. Nah, ketika operasi matematikanya dipakai di dalam print ini, dalam kurung ini, memakai kali multiply, di sini bisa pakai tambah, kurang, bagi, bisa.
Nah, di sini contohnya pakai multiply. Jadi ketika kita memakai print price kali amount, nanti akan muncul 5 dikali 3. Hasilnya nanti akan muncul di layar ketika di running sama dengan 15. Seperti itu. Nah, namun bagaimana jika kita menemukan nama variabel yang sama? Apakah ketika kita panggil variabelnya akan terpanggil dua-duanya atau bagaimana? Berikut contoh masalahnya. Nah, ada juga di sini tuh ada masalah nih, price-nya ada dua, variabel name-nya ada dua. Jadi yang price pertama itu 99, lalu price yang kedua adalah 100. Ketika kita coba untuk menampilkan print price, jadi nanti munculnya itu adalah yang kedua, jadi yang 100. Nanti ketika ditampilin ke layar itu yang 100. Kenapa? Karena di Python itu ada sistem update, jadi reasoning kalau bahasa Inggrisnya mah. Jadi ada pengupdatean secara otomatis ketika ada salah satu variabel yang sama. Contohnya, misalkan kita membuat dua variabel kayak gini, terus price sama dengan 99, terus bawahnya lagi ada country sama dengan range, bawahnya lagi price sama dengan 100. Ketika nanti digabungkan, ketika pengen dipanggil print price, maka yang ke printnya itu yang 100 tetap. Jadi yang paling paling awal, yang paling update kepanggilnya tuh. Jadi bukan yang lama tuh tergantikan oleh yang baru kayak gitu. Kalau misalkan kita mempunyai dua variabel yang sama. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada salah kata. Untuk kata-kata di sini ada, belajar Python itu mudah dan menyenangkan, bukan? Seperti itu aja. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.